Makanya ASN, ibu-ibu pegawai, kalau kau ditelepon kepala dinasmu, jangan kasih sahdu suaramu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi di mana, Dek? Di rumah aja, Pak. Lagi ngapain? Baring-baring, Pak Kadis. Bagaimana suaminya orang tak tergoda? Coba kalau kau ditelepon kasih tegas suaramu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi di mana? Di rumah. Lagi ngapain? Baring-baring. 2 hari ndak ditelepon lagi kau. Ini Waalaikumsalam. Caleda. Sudah ceramah masih gini. Selama kau pegang HP-mu itu, selama itu kau tidak konsentrasi dengar dakwah. Siaran langsung juga baru umurnya sudah 55. Simpan dulu HP-nya. Ibu, simpan dulu. Ibu-ibu yang pegang HP-nya, saya doakan suaminya kawin lagi. Nah, baru disimpan HP-nya. Cidda. Simpan dulu HP, simpan dulu ya. Simpan. Saya di Sulawesi, ada orang ngefans betul sama saya, Bu. Tapi umurnya sudah 55. Saya lagi ceramah, dia ikuti saya terus. Dia duduk di depan, tidak mau di belakang. Saya heran. Saya lagi ceramah, dia belakangi saya. Ternyata diambil handphonenya, selfie. Baru dia tulis latar belakang Dasat Latif. Dia kira saya background. Selesai ceramah, dia ngefans betul sama saya, Pak. Selesai ceramah, dia kejar saya. Ustadz, tunggu dulu, boleh selfie? Boleh, sini, rame-rame. Sudah selfie 1 kali, ulangi Ustadz. Salah, ulangi lagi. Saya bilang, Bu, biar kau ulangi berapa kali, tidak bisa kau lihat saya gagah. Kami mukaku hancur. Sudah itu langsung dia bilang, Ustadz, boleh cium? Apa mau cium saya? Dosa. Dia bilang, enggak, nafsu Ustadz, cari barakah. Enggak boleh. Mau kasih mengamuk istriku di rumah. Coba masih muda. Simpan dulu HP, simpan dulu Pak, simpan dulu ya. Simpan dulu. Wa qala idzan, Allah kemudian berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik solawat. Ayo kita salawat bareng-bareng. Tapi saya mau dengar ini, mana lebih kencang suaranya, ibu-ibu kota Jambi atau bapak-bapak? Kita tanding malam ini ya. Sebagai upaya ulang tahun kota Jambi, kita dengar mana lebih kencang suara ibu dengan bapak. Siap? Bapak-bapak diam dulu, kita dengar dulu ini ibu-ibu. Bu, jangan mau dikalah sama bapak-bapak. Ayo ibu. Salatullah mullah ala toha. Salatullah ala. Masya Allah. Ini bukan keras, ini namanya syahdu. Suara begini yang kasih nafsu laki-laki. Makanya ASN, ibu-ibu pegawai, kalau kau ditelepon kepala dinasmu, jangan kasih sahdu suaramu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi di mana, Dek? Di rumah aja, Pak. Lagi ngapain? Baring-baring, Pak Kadis. Bagaimana suaminya orang tak tergoda? Coba kalau kau ditelepon kasih tegas suaramu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi di mana? Di rumah. Lagi ngapain? Baring-baring. 2 hari ndak ditelepon lagi kau. Ini Waalaikumsalam. Caleda. Ada juga orang Bugis di sini. Masya Allah, banyak juga orang Bugis. Luar biasa ini Pak Wali. Kemana-mana saya ketemu orang Bugis. Saya ke Pulau Kijang banyak orang Bugis. Saya ke Tanjung Batu banyak orang Bugis. Saya ke Tanjung Jabung Timur banyak orang Bugis. Saya di Jambi lagi banyak orang Bugis. Begitu saya masuk penjara banyak juga orang Bugis. Hebat ini orang Bugis ini. Ibu-ibu diam ha. Kita dengar dulu suaranya nih bapak-bapak. Kencang enggak suaranya? Ayo Pak, jangan mempermalukan jenis kelamin. Yuk.
Ya. Salatu salam ala toha salatullah ala. Alhamdulillah, saya yakin ini kencang suaranya karena banyak jomblo di sini. Jomblo fisabilillah. Tadi saya dengar programnya Pak Wali memberantas buta aksara Al-Quran. Tahun depan Pak Wali kita mohon memberantas jomblo-jomblo tua. Kasih nikah cepat. Ini suka kencang. Diam semua ya. Kita dengar lagi yang di atas panggung. Ya dia bagaya baru jelek suaranya. Ayo, jangan mempermalukan dia di atas panggung. Yuk. Salatu. Mantap. Tapi sudah lobet. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ayo bareng-bareng. Tawassalna bismillah wabil hadi wa kulli mujahidilillah. Masya Allah. Percaya Rasulullah tersenyum melihat kita yang ada di lapangan ini karena kita bersalawat dengan semangat dan bareng-bareng. Luar biasa pahalanya. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian teristimewa yang saya muliakan, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Jambi, Bapak Wali Kota beserta istri dan Wakil Wali Kota beserta istri, Bapak Kapolres beserta seluruh jajarannya, hadirin dan hadirat yang anggota DPR. Ada anggota DPR juga di sini? Alhamdulillah baru dilantik. Lagi semangat-semangatnya. Yang insya Allah semua dirahmati dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum saya lanjut lebih jauh, saya mau tanya, ibu bapak mau ndak saya kasih handphone gratis? Betul? Betul. Tapi begitu saya kasih kamu handphone langsung tuli. Mana yang mau tadi? Mana? Mau ku apa handphone kalau kau sudah tuli? Halo? Rusak lagi nih telinga. Halo? Berarti yang mahal bukan handphone. Yang mahal Allah kasih gratis. Hebatnya lagi telinga, dia bisa bedakan mana bunyi klakson, mana bunyi kentut. Dan hebatnya lagi telinga ini tempatnya bagus, proporsional. Bagaimana seandainya telinga dibawa ketek satu daunnya? Halo? Ya. Di mana kau? Di kantor. Repot toh? Itulah sebabnya kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil. Saya kasih ibu-ibu. Bu. Halo ibu. Bu. Pernah ndak lihat ada orang yang dikawat giginya? Biasa waktu saya kecil pagar yang dikawat. Ini sekarang gigi dikawat. Saya tanya lah itu. Ada juga itu bapak-bapak yang kawat gigi. Sudah tua masih kawat gigi. Pret. Saya tanya itu mahasiswaku yang lagi kawat gigi. Apa namanya itu? Ini namanya behel Ustadz. Oh mahal itu deh. 20 juta. Masya Allah. 20 juta disimpan saja di giginya. Satu kali umroh. Dia simpan di giginya. Saya bilang biar kau mau pasang behel harga 50 juta. Kalau Allah ndak kasih kau gigi, apa yang kau mau kawat? Berarti yang mahal bukan behel. Yang mahal gigi. Allah kasih gratis. Hebatnya lagi ini gigi dibatasi tumbuh dan panjangnya. Bagaimana seandainya gigi tumbuh seperti rambut? Saya yakin Pak Wali Kota ndak jadi wali kota. Kenapa? Keluar gigi. Itulah sebabnya kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil. Nah itu karena banyak nikmat. Itu baru 2 itu. Belum lagi nih kamera. Mau saya kasih ini kamera gratis? Apa ini yang mahal? Bukan. Apa yang mahal? Mata. Mau kau apa kameramu kalau ndak bisa melihat? Berarti yang mahal mata.
Hebatnya lagi di mata, dia bisa bedakan mana istri, mana tetangga. Bayangkan seandainya tidak bisa dibedakan mana istri, mana tetangga. Tertukar-tukar istri. Kenapa malam minggu ini leler saja? Ternyata Satpol PP ditemani. Makanya kita bersyukur, mengucapkan alhamdulillah. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, kita bisa tahu hukum agama karena ulama. Ulama bisa tahu haram haram halal karena dari tabi'in. Tabi'in tahu dari sahabat. Sahabat tahu dari Rasulullah. Maka kita tahu haram halal karena jasa dan budi Rasulullah. Makanya kita bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya mau tanya bapak-bapak, malam ini kita hadir di sini dalam rangka acara apa? Adik-adik, acara apa? Tablik akbar dalam rangka apa, Ibu? Ulang tahun Kota Medan yang keberapa? Hah? Oh, berarti ibu-ibu konsentrasi. Ulang tahun Kota Jambi yang keberapa? Betul. Baratus. Ya. Nah, kalau malam ini ulang tahun Kota Jambi yang dirangkaikan dengan seramat Hijriah, maka saya datang dari Sulawesi Selatan membawa oleh-oleh untuk kita, yang oleh-oleh itu datang dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mau tanya warga Kota Jambi, mau ndak selamat dunia akhirat? Selamat dunia akhirat itu artinya anggota DPR dia di Jambi, di akhirat juga nanti di anggota DPR. Wali kota dia di Jambi, nanti di akhirat juga wali kota. Kita tidak mau anggota DPR di dunia, penghuni neraka di akhirat. Pernah dengar ceritanya anggota DPR di akhirat? Belum? Oh, jadi ada penghafal Quran. Alhamdulillah ngapal Quran, ngajarkan Quran. Di akhirat masuk surga. Begitu dia masuk surga, dia lihat, kenapa banyak anggota DPR di surga ini? Nah, di negaraku banyak anggota DPR ditangkap. Dia datang ke malaikat penjaga surga. Malaikat, kenapa banyak anggota DPR di sini surga? Nah, di negaraku banyak di OTT. Apa kata penjaga surga? Nggak usah ribut, ini cuma reses. Sebentar lagi dia pulang. Bukan yang di sini. Kalau di sini Bapak lihat. Bapak Ibu, lihat wajah-wajah anggota DPR kita yang hadir malam ini. Inilah anggota DPR yang patut kita syukuri. Banyak anggota DPR waktu mau dipilih, pilih saya, bagi-bagi kartu nama. Sama-sama kita orang Bugis. Ada masalahmu, telepon saya, bikin tabligh akbar ke sana kemari. Begitu terpilih, dia ganti nomor HP-nya. Nggak pernah lagi datang pengajian. Ini alhamdulillah yang datang ini orang menepati janji. Ya. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian. Nah, ini hadiah kata Nabi. Kalian kalau mau sukses, dengar ini. Satu kata Nabi, utlubul ilma. Tuntut ilmu pengetahuan, belajar. Maka Kota Jambi, kalau mau sukses, besok Pak Wali Kota panggil Kepala Dinas Pendidikan. Pak Kadis, mari. Besok cari tamatan SMA atau anak SMA yang kelas 3 yang bagus nilainya, yang bagus prestasinya, berikan mereka beasiswa, sekolahkan mereka kemana saja dia mau pergi. Maju Kota Jambi. ASN kalau mau jadi pejabat, sekolah lagi. Nggak usah cari muka sama wali kota. Mau jadi pejabat selalu cari muka sama wali kota. Siapa? Siapa? Nggak laku itu cari muka. Kau sudah dikasih muka sama Allah. Masa cari muka lagi? Siapa? Nggak usah cari-cari muka. Gimana caranya? Lebih baik sekolah. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, Ali bin Abi Thalib pernah ditanya,
Ini Ali bin Abi Thalib, sahabat Nabi yang paling cerdas. Ya Ali, kalau kau sudah sodorkan antara harta dengan ilmu, kau pilih mana? Ibu-ibu, kalau saya kasih pilihan iPhone X Max dengan kitab, pilih mana ibu? Pilih kitab. Pencitraan, pret. Ya. Ini Ali, kau disadorkan harta dengan ilmu, pilih mana? Ali punya pikir, saya pilih ilmu. Kenapa kau pilih ilmu, Ali? Ada 3 kelebihan ilmu dibanding harta. Apa itu? 1, kata Ali, harta setengah mati kau jaga, ilmu dia yang jaga kamu. Contoh, punya duit 5 juta, kasih masuk kaleng-kaleng, belek-belek. Sudah itu belek-belek, kaleng-kaleng dikasih gembok. Kaleng-kaleng ini dikasih masuk lemari, gembok lagi. Sudah berapa gemboknya? 2. Keluar kamar, gembok lagi. Berapa gemboknya? 3. Keluar rumah, gembok lagi. Berapa gemboknya? 4. Keluar pagar, gembok lagi. Berapa gemboknya? Begitu sampai pasar, hilang kuncinya. Rebotnya jaga duit. Ya? Setengah mati kita jaga itu harta. Sementara ilmu, dia yang jaga kamu. Mana contohnya? Pak Wali Kota. Karena jadi wali kota, maka dilindungi, dijaga rumah beliau. Kemana-mana dikawal Satpol PP. Polisi setengah. Tabe Pak Satpol, tabe. Kalau lagi kesiannya masih honor itu. Lebih banyak hormatnya dari gajinya. Sabar Pak Satpol, sabar. Nggak usah nyogok-nyogok jadi pegawai. Ngapain mau nyogok? Kalau rezekimu jadi pegawai, alhamdulillah. Tidak, yakin berarti bukan di sini tempatmu yang terbaik. Apa mau ini sekarang orang nyogok sampai 300 ribu, 300 juta jadi pegawai. Apa itu pegawai negeri? Apa hebatnya pegawai negeri? Mana ada pegawai negeri tidak ada utangnya di koperasi? Coba cek semua itu pegawai negeri di Pemkot sini. Ada semua itu SKI, SK pengangkatan pegawainya di bank, kursus tidak keluar-keluar. Itu pegawai negeri apa? Dia bilang temanku, pegawai negeri Ustaz, tanggal 1 sampai tanggal 10 makannya sari laut. Betawa. Tanggal 11 sampai 20 turun sedikit sari mie. Tanggal 21 sampai 30 sari don. Sakit kepala. Habis uang cicilan belum. Apa kau mau nyogok jadi pegawai dong? Apa hebatnya itu pegawai? Kau lebih baik jadi tukang tambal ban, tidak apa-apa, yang penting halal. Daripada jadi pegawai nyogok, pret, dongo. Beleng-beleng. Tahu beleng-beleng? Dongo. Tahu dongo? Beleng-beleng. Apa mau jadi pegawai nyogok? Nyogok 500 juta. Nah sampai pensiun kau tidak bisa kasih kembali itu 500 juta. Nyogok anggota DPR 2 miliar. Sampai pensiun tidak dapat kembali uangnya. Sudah, jangan nyogok masyarakat Jambi. Ya. Daripada nyogok jadi pegawai, tidak apa-apa kau buka toko-toko pinggir jalan aja. Yang penting halal. Itu pegawai negeri berapa gajinya? Saya tahu karena saya begitu. Gali lubang tutup lubang. Teman saya tanya, berapa gajimu Ustaz? Gajiku 7 koma. Wih, banyak juga gajimu Ustaz. Artinya 7 tanggal 7 sudah koma. Ayo belajar. Yang kedua, kata Ali, dengan ilmu kau dapat harta, tapi dengan harta belum tentu dapat ilmu. Saya ulang, dengan ilmu kau dapat harta, tapi dengan harta belum tentu dapat ilmu. Ada orang kaya sekali di kampungku, juragan tambak, tapi beleng-beleng. Dia pergi menelpon di wartel. Waktu itu saya lihat, belum ada HP waktu itu. Dia masuklah ke wartel, kamar bicara.
Langsung diambil nomor HP-nya anaknya, teriak, halo, halo, ambokmu, bapakmu nak, halo, halo. Saya bilang, Haji, bagaimana mau nyambung? Kau ndak pencet dulu nomornya. Pencet dulu nomornya. Dia bilang, ku ajar kak. Ku ajar, ku pencet nih. Sudah ku pencet. Nah simpan itu HP anunya, gagan telepon. Yang di mulut, nah simpan di telinganya. Yang di telinga, nah simpan di mulutnya. Dia teriak, halo, halo. Dia ndak dengar. Saya bilang, Haji, terbalik Haji. Langsung dia bilang, loha. Loha, Haji bukan loh nata balik. Ini banyak uangnya tapi beleng-beleng. Diajak makanlah ke restoran. Restoran yang enak di Makassar. Selesai makan dia bilang anaknya, enak mak, pak, bagaimana makanan tadi? Masya Allah, enak semua itu. Barusan saya makan enak begini. Satu aja ndak kusuka. Yang mana itu ambo? Dia bilang itu jelek betul. Setengah mati kutelan ndak mau masuk. Kutelan ndak mau masuk. Yang mana? Itu yang putih tipis. Yang mana? Itu yang tipis putih. Ternyata tisu. Tisu pantar setengah mati. Mumet dia namelok tama dongo. Inilah kalau orang kaya, banyak sawitnya, banyak sawahnya, banyak rumahnya bagus, tapi beleng-beleng. Bapak biar banyak duit, kalau goblok, dongok, buntu, tolol, dibodoh-bodohi sama anaknya. Gimana anakmu mau sukses sekolah kalau kau juga bodoh? Dikasih bodoh-bodoh ke anakmu kalau anakmu jahat. Ada cerita lagi nih, anaknya licik, bapaknya tidak tahu membaca. Sebelum dia kirim ke kota, nah besok kalau kau butuh pembayaran, jangan kau kirim surat, karena saya tidak tahu membaca. Jadi bagaimana caranya pak? Kau fotokopi saja itu uang. Kalau kau butuh 10.000, fotokopi uang 10.000. Kau butuh 100.000, fotokopi uang 100.000. Pergi anaknya. Baru 1 bulan, kirim fotokopi uang 50.000, 10 lembar. Dikirimkan 500.000. Baru 1 minggu dia kirim lagi uang 100.000, 10 lembar, 1 juta. Belum lagi 1 bulan dia kirim lagi 20 lembar uang 100.000. Berpikir bapaknya, kurang ngajar ini anak. Mantan-mantan saya bodoh, dia bodoh-bodohi saya. Akhirnya kan dia tidak tahu bikin surat. Dia pergi ke tukang fotokopi. Dia bilang, toke-toke, fotokopi dulu ini tinjuku. Baru tulis di bawahnya, aslinya menyusul. Ini kalau beleng-beleng dah kayak begini. Makanya masyarakat kota Jambi, biar duitmu banyak, biar tambakmu banyak, tapi kalau bodoh, hidupmu akan susah. Maka belajar. Berkaitan dengan ibadah juga, sholat juga, puasa juga, haji juga, akan sengsara ibadah kita kalau dilaksanakan tanpa ilmu. Contoh, ada orang sholat, begini caranya takbir. Ini. Nah. Allahu Akbar. Begini dia takbir pak. Allahu Akbar. Kayak kacamata. Saya itu kelemahan saya. Kalau ada orang aneh-aneh saya tanya. Kenapa lagi begitu? Dia bilang anu ini nak. Saya tulis Allah. Oh iya Allah. Oh tahu masuk akal. Di mana belajar? Nah bilang nenekku ajar kak. Bilang nenek nu nabi. Bisa juga kuartikan ini 3-0. Ada lagi yang sholat itu begini. Allah. Menderita kau ibadah kalau kau tanpa ilmu. Ramadan tanpa ilmu menderita. Ada bapak-bapak tanya saya, Ustadz, ada Ustadz saya dengar katanya kalau Ramadan malam boleh saja berhubungan suami istri. Saya bilang memang boleh pak, yang tidak boleh siang. Betul Ustadz, betul, siang tidak boleh, malam boleh. Serius Ustadz? Serius. Astagfirullah Ustadz, saya sudah 5 tahun biar malam tidak juga. Neka dongok kok. Makanya belajar. Ayo, ada lagi anak muda datang bulan Ramadan. Ustadz, bagaimana hukumnya mimpi basah di bulan Ramadan? Ini anak-anak muda ini yang baru balik. Atau ada kepala dinas juga mimpi basah. Dia tanya saya, bagaimana hukumnya mimpi basah di bulan suci Ramadan siang hari? Sah puasamu dengan catatan, begitu kau bangun, langsung mandi. Kalau kau mimpi. Kalau kau kreatif sendiri, batal.
Ayo belajar. Ya. Yang kedua, kelebihan ilmu. Yang kedua, kata Ali bin Abi Thalib, dengan ilmu kau bisa dapat harta. Tadi dengan harta belum tentu dapat ilmu, tapi dengan ilmu kau bisa dapat harta. Mana contohnya? Das Latin. Sekarang orang cemas mau kemana-mana, banyak dia tunda perjalanan. Kenapa? Mahal tiket. Saya tidak pernah pusing soal tiket. Kenapa? Bukan saya beli. Siapa yang beli? Kepala Kesra. Kau belikan tiket saya. Siapa yang undang saya? Makanya, anak muda, belajar. Jangan sampai putus sekolah gara-gara kau bilang bapakku miskin. Bapakmu miskin, Dinas Pendidikan Kota Jambi bisa biayai kau. Belajar. Jangan sampai putus sekolah. Kalau masyarakat Jambi mau maju, Kabupaten Jambi mau maju, dengar janji Allah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat beberapa derajat di antara kalian, orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Allah angkat derajatnya orang beriman, berilmu pengetahuan. Dengan catatan, ikra, baca ilmu pertanian, baca ilmu kedokteran, baca ilmu ekonomi, baca ilmu kehutanan, baca ilmu kelautan, baca ilmu antariksa, baca ilmu pemerintahan, baca ilmu manajemen, baca ilmu ekonomi, baca ilmu politik, dengan catatan Bismi Rabbikal ladzi khalaq, atas nama Tuhanmu. Kenapa? Kalian insinyur, kalian dokter, kalian sarjana ekonomi, kalian sarjana politik, sarjana apa saja kau miliki, tanpa agama, maka hidupmu akan berakhir di jeruji penjara. Mana buktinya Ustadz? Lihat tahanan KPK. Ada ndak yang goblok di situ? Orang tinggi semua sekolahnya. Mana ada KPK di situ orang ndak tahu membaca? Ndak. Yang banyak kontraktor di sini. Pernah dengar ceritanya kontraktor di akhirat? Bu, pernah dengar cerita? Jadi itu kontraktor di akhirat baku SMS antara penghuni surga dengan penghuni neraka. Nah, bilang penghuni neraka, bagaimana kabarmu di situ di surga? Dia bilang, alhamdulillah, nikmat betul ini di surga. Baru saya bayangkan sudah ada di depan saya. Hebatnya lagi, alhamdulillah kami di sini 1 laki-laki, 7 bidadari. 7 Pak, 7. Jadi bapak-bapak yang tidak sempat poligami, tenang bos. Allah sediakan 7 bidadari. Dan hebatnya lagi nih bidadari Pak, perawan terus. Tidak pernah kentut. Tidak pernah mencret. Tidak pernah seperti cerita. 1 kali sehari 18 kali kentut. 1 kali sebulan haid. Kita kehilangan sinyal. Jadi bapak-bapak, 1 laki-laki 7 bidadari. Tiba-tiba ada yang pernah dengar saya ceramah, Ustadz, betulkah itu 7 bidadari? Iya. Jadi suamiku juga nanti Ustadz. Iya, 7 bidadari kalau masuk surga. Ustadz, bolehkah saya berdoa? Apa doanya Bu? Ya Allah, janganlah engkau berikan bidadari suamiku, cukuplah saya bidadarinya dunia dan akhirat. Saya bilang, ya Ibu, kau sudah siksa suamimu di dunia, kau mau lanjut lagi di akhirat? Ada di sini bapak-bapak takut sama istrinya? Ada? Berhenti kau jadi laki-laki. Apa mau jadi takut sama istri? Nah, semua gaji tak diambil. Sampai pembeli tawasnya pun kita yang belikan. Dia bilang, ngamuk Ustadz kalau dia marah. Biarkan dia ngamuk. Dia pecahkan piring, pecahkan 1 lusin. Dia pecahkan gelas, pecahkan semuanya. Kenapa? Piring boleh dibeli. Harga diri sebagai suami tidak boleh diinjak-injak istri. Allahu Akbar. Hei Bu, hei. Kau kira kau masuk surga kalau suamimu ndak ridho? Biar hitam jidatmu gara-gara sholat. Senin Kamis kau tahajud, tiap malam kau tadarus. Tapi kalau durhaka sama suamimu, kata Nabi, jangankan masuk surga, baunya surga kau tidak dapat. Apa ini?
Si mau kok. Kirain aja jadi laki-laki. Ah. Oi. Kirain aja jadi laki-laki. Pagi-pagi sudah cari nafkah. Kadang-kala dihina di kantor. Jadi pegawai honor. Lebih banyak hormatnya daripada gajinya. Dihina. Dimaki-maki. Hormat terus. Biar cocok. Siap salah. Siap salah. Di jalan dihina. Ayo. Dipikir bagaimana supaya saya bisa bawa uang pulang. Dipikir bagaimana dibelikan kau baju baru supaya tidak nahina kau tetanggamu. Dipikir bagaimana kau dibelikan emas supaya kau bisa dihormati sama saudara-saudaramu. Dipikir dibelikan kau AC supaya kulitmu tidak rusak. Itu dipikir semua suamimu. Mana pernah ibu-ibu pikir suami supaya bisa dibelikan cincin? Ah, makanya dia suka ngomel. Enak juga itu kita laki-laki. Kami pulang kerja kau sambut dengan lagu. Bila kamu di sisiku, hati rasa syahdu. Dia bilang suaminya, bulan depan saya belikan kau cincin. Masuk kamar suami, berantakan kamarnya. Mau marah-marah suaminya, dipeluk lagi istrinya dari belakang. Lagunya apa? Insaplah wahai. Itu enak kan kita suami kalau kau nyanyikan begitu. Suaminya pensiun sudah tua sakit-sakit, dia nyanyi lagi istrinya. Bila Israel datang menjemput. Itu lagunya ibu-ibu dulu. Iya toh? Sekarang lagunya ibu-ibu sekarang apa? Yo ayo. Yo ayo. Beleng-beleng. Katanya majelis taklim. Hah? Katanya tiap bulan dengar pengajian. Senam di kantor wali kota campur laki-laki perempuan. Mudah-mudahan di sini tidak. Campur laki-laki perempuan. Apa dilarang olahraga? Sunnah olahraga. Tapi jangan campur laki-laki perempuan. Ini perempuan di depan, senam Jumat. Yang di depan perempuan, roknya sempit, bajunya sempit. Di depan itu perempuan. Ayo kita pemanasan, ibu-ibu. 1, 2. Tiba-tiba di belakang laki-laki 3. Apa ndak hancur? Ndak jadi kota Jambi sini kan ndak ya? Ndak toh? Nah sini bagus-bagus lagunya. Anak mudanya saja bagus lagunya. Mengapa mengapa minuman itu haram? Karena merusak kepikiran. Mengapa berzina juga haram? Karena merusak kepikiran. Mengapa semua yang asik-asik itu diharamkan? Mengapa semua yang enak-enak juga diharamkan? Tahu jawabannya? Jawabannya ha 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 ha. Itulah perangkap setan, umpannya ialah bermacam-macam kesenangan. Jadi kalau ada kesenangan-kesenangan itu pasti setan. Cewek cantik setan, mabuk-mabuk setan, judi setan. Itu lagunya orang-orang dulu. Zaman saya kecil. Sekarang lagunya anak-anak milenial apa? Pulang-pulangku berbadan dua. Ndak hancur kok cilaka. Yang ketiga, keutamaan ilmu. 1 tadi, ilmu dia yang jaga kamu. Harta kamu yang jaga. 2, dengan ilmu kau dapat harta, tapi dengan harta belum tentu dapat ilmu. Yang ketiga kata Ali, harta kasih orang berkurang, ilmu kasih orang tambah. Kau punya uang 500.000, kasih tetanggamu 300.000, maka uangmu berkurang jumlahnya, hanyalah tinggal menjadi 200.000. Sementara ilmu, saya tahu Al-Fatihah, saya tahu Al-Fatihah, saya tahu Al-Fatihah, saya ajarkan kepada tetangga, saya ajarkan ke majelis taklim, saya ajarkan ke anak-anak mahasiswa saya, maka ilmuku semakin bertambah, yang disebut amal jariah. Makanya oleh-oleh pertama kita belajar. Allah mengabadikan ayat,
Allah angkat beberapa derajat di antara kalian, orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Mana contohnya lagi? Ustaz Dasat. Biar saya terlambat datang pasti di depan Ustaz. Tidak dimulai acara kalau udah datang Ustaz. Meskipun saya kecil-kecil, tetap saya. Tapi Ustaz, apa kueku? Coba lihat kuenya di atas, enak semua. Ada temanku juga dokter tapi tidak tahu mengaji, takut disuruh. Apa? Di belakang. Apa bagiannya? Apa bagiannya? Bandar Melojo. Kue-kue seadanya. Coba, di dunia Allah sudah angkat derajatnya orang yang beriman. Maka adik-adik nih anak yatim, ya, jangan putus asa dek. Jangan sampai kau putus sekolah. Cari cara bagaimana sekolah, ya. Jangan cemas soal rezeki. Rezeki itu Allah yang ngatur. Rezekimu tidak akan diambil orang. Jangankan diambil orang, bertukar saja tidak. Sekolah, kau belajar. Hanya orang malas sekarang yang tidak mau belajar. Ada universitas terbuka, ada guru di mana-mana. Apa guru yang ada di mana-mana? Ada, itu namanya Om Google. Dulu orang mau belajar agama susah. Kenapa? Harus ke pesantren. Masuk pesantren belum tentu ada kitabnya. Ada kitab bahasanya lagi tidak bisa dibaca. Bisa lagi dibaca belum tentu ditahu artinya. Sekarang semua kitab-kitab klasik sudah ada di dalam dunia maya, namanya internet. Makanya belajar. Miskin kau Ustaz, kau miskin tapi Tuhanmu kaya. Coba, Allah sudah atur rezeki. Ibu-ibu tahu cicak? Tahu cicak ibu? Apa dia makan itu cicak? Nyamuk. Masuk akal enggak? Satu terbang, satu cuma di dinding. Iya toh? Enggak masuk di akal. Terbang, cicak di dinding. Nyamuk terbang. Di mana ketemu? Dia enggak punya terminal. Tapi lagu waktu kecil mengajarkan kita, cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk. Nyamuk yang datang. Tidak dibilang lagu, cicak lompat ke nyamuk. Setengah mati cicak, kasihan. Jadi jangan, ibu, sekolahkan anak. Bilang sama anak, bapak ngomong sama anak, nak, saya dulu mau jadi polisi, cuma putus sekolah nak, otakku tidak mampu. Sekarang lanjutkan cita-citanya bapakmu, kau masuk polisi. Bela itu lama kalau kau jadi polisi. Masuk ke tentara, lindungi itu lama kalau kau sudah jadi tentara. Nah, dulu saya mau jadi dokter, cuma karena otakku tidak nyampe, tidak lulus. Sekarang kau yang lanjutkan cita-citaku jadi dokter. Kabupaten ini saya yakin, kota ini saya yakin akan maju dengan pertolongan Allah. Kenapa? Dua pemimpin kita, wali kota dan wakil wali kotanya sama-sama doktor. Tidak dikhawatirkan lagi soal ilmunya. Insyaallah. Jarang-jarang kita dapat wali kota doktor. Dan beliau bukan doktor kaleng-kaleng. Gagal lagi. Saya tadi tidak sangka Pak Wali Kota gagal begini, Masya Allah. Makanya saya bilang sepupu, mungkin pasha ungu ini. Makanya saya tidak percaya diri dekat beliau. Saya sudah pendek, beliau tinggi. Jadi gagal, saya hancur. Aduh. Kita doakan mudah-mudahan terkabul keinginan beliau. Kok kira tidak ada masalah nih wali kota? Banyak masalahnya. Dulu apa masalahnya? Mau jadi wali kota. Periode pertama maju, sukses. Selesai masalahnya? Tidak. Mau 2 periode. Sudah 2 periode, selesai masalahnya? Tidak. Mau jadi gubernur. Nah, ada orang tidak ada masalahnya. Ini malah saya lihat ini muka-muka penuh masalah semua ini. Kita kira ustaz tidak ada masalah. Ustaz juga banyak masalahnya. Apa masalahnya? Mau kawin lagi, takut sama istrinya. Saya tidak takut, saya tidak. Demi Allah saya tidak takut. Cuma istriku lebih berani dari saya. Yang kedua, salatullah. Keras. Keras lagi. Salatullah, salamullah ala yasin. Alhamdulillah.
Saya biasanya kalau mau lama ceramah ada air di sampingku, tapi ini tidak ada, berarti sedikit saja ceramahku ini malam. Oh ada? Alhamdulillah tersinggung sedikit. Salatullah ala toha. Ayo. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Alhamdulillah, terima kasih. Yang kedua, kalau kota Jambi dan masyarakatnya mau sukses, yang kedua, silul arham, sambungkan persaudaraan. Jangan kau berpecah belah. Pilpres sudah selesai, pilcaleg sudah selesai. Pilpres tidak ada lagi 01, 02. Yang ada sekarang 01 tambah 02 sama dengan 03, Persatuan Indonesia. Oh, orang bule berwasiat, kalian kalau mau sukses, Anda mau berjaya, integrity is very important thing in development process. Persatuan dan kesatuan bangsa adalah modal yang sangat berharga dalam proses pembangunan. Kau tidak bisa membangun di kota Jambi kalau ada perang-perangan. Kau tidak bisa membangun di kota Jambi kalau ada bermusuh-musuhan. Kau tidak bisa membangun di kota Jambi kalau orang selalu rusuh di sini. Maka bersatu. Ayo, apa yang menyebabkan orang berpecah belah? Apa yang menyebabkan orang bertengkar? Satu. Apa itu? Kepentingan politik. Biasa kita lihat di kantor-kantor wali kota, kantor bupati, kantor gubernur. Baru 3 bulan sudah dilantik, gubernurnya dengan wakil gubernurnya sudah bermusuhan. Gara-gara apa? Bermusuhan karena apa? Pembagian proyek. Di Jambi tidak. Kita lihat malam ini, kita doakan pemimpin kita rukun dan damai. Apalagi yang membuat orang biasa berpecah belah? Gara-gara apa? Kesombongan. Apa itu sombong? Pakai barang mahal. Wali kota, kepala dinas, Pak Camat mau pakai mahal. Apa itu sombong? Tidak. Selama itu halal memperoleh, pakai itu barang-barang mahal. Ibu-ibu, pakai itu emasmu. Kalau perlu tulis di jidatmu, emas 24 karat. Apa itu sombong? Tidak. Pakai itu berlianmu supaya orang tidak menghina kamu. Kapan sombong? Ketika kau hina orang miskin. Contoh, hei, kau tahu ini bajuku? Krokodil, cabuaya. Ini 2 juta ini. Papa tahu krokodil? Yang cabuaya, kalau aslinya kepalanya menghadap ke dalam, palsunya menghadap keluar. Dia jadi buaya darat. Apa sombong pakai baju mahal? Tidak. Kapan sombong? Ketika kau hina orang yang pakai baju murah. Ini bajuku 2 juta. Kamu bajumu 150 ribu, cicin 4 kali. Sombong. Ibu pakai emas, pakai supaya orang menghargai kamu. Tapi kapan sombong? Ketika kau pakai emasmu, kau hina orang yang tidak pakai emas. Sombong. Apa penyebab orang sombong? 1. Bertambahnya jabatan. Pejabat jangan sombong. Kenapa? Ada batasnya. Kepala dinas mau sombong. Kau jadi kepala dinas karena disuka ke wali kota. Biar dia suka ke wali kota. Kalau istrinya wali kota tidak suka, tidak jadi. Sudah mau dilantik, tiba-tiba istrinya wali kota lihat, siapa ini? Jangan lantik ini, suka selingkuh ini. Ayo. Kapolres mau sombong. Ada batasnya. Apa batasnya? Pensiun. Biar 10 kali Kapolri kalau pensiun, wabillahi taufiq wal hidayah keluar. Anggota DPR mau sombong. Jadi anggota DPR karena dipilih. Kalau tidak dipilih lagi, wassalam. Wali kota saja tidak boleh sombong, apalagi kalau pegawai honor. Kapolres saja tidak boleh sombong, apalagi security. Yuk, yang kedua, penyebab datangnya sombong kata Nabi, bertambahnya ilmu. Jangan sombong karena ilmu, karena Allah jelaskan, wa ma utitu minal ilm illa qalila. Saya tidak berikan kamu ilmu kecuali sangat sedikit. Mana orang yang berilmu sombong? Termasuk ustadz. Ada ustadz yang sombong? Banyak. Mana ustadz yang sombong? Yang mau benar sendiri, tidak mau menerima perbedaan pendapat. Sombong gara-gara ilmu. Apa yang kau sombongkan dengan ilmu? Allah tarik ilmumu. Kau pikun. Ada obatnya pikun?
Ada orang Pak, tinggi sekali gelarnya, banyak. Tapi akan sombong. Begitu mau pensiun, mulai pikun-pikun. Diprotes sama istrinya. Pak, biasanya kalau kau mau pergi mengajar, kau cium-cium jidatku. Ini sudah hampir 2 minggu, tidak pernah lagi kau cium saya. Langsung dalam hati suaminya, ih berarti siapa kau cium selama ini? Ternyata pembantunya dia cium. Dan juga modus. Mantan-mantan sudah dengar begini, besok didapat di kamarnya pembantu sama anaknya. Ih, kukira mamamu nak. Modus. Yuk. Yang ketiga penyebab sombong, apa itu? Bertambahnya harta. Yang keempat, bertambahnya amal ibadah. Nah, ini bisa menjawabkan sombong. Penyebab percaya persaudaraan, kesombongan. Yang ketiga, penyebab datangnya ke perpecahan, sangka buruk, sakwa sangka. Tiba-tiba wali kota bikin mutasi, cak, yang tadinya kepala dinas, tiba-tiba menjadi staf ahli. Ahli yang tidak ada stafnya. Sangka baik. Kenapa saya dipindah? Sangka baik. Oh, bahwa wali kota berarti mau saya lebih belajar dan lebih banyak waktuku untuk keluarga. Sangka baik. Saya dulu, Pak, Bu. Saya dulu tamat SMA mau jadi dokter. Ikut UMPTN waktu itu. Saya ikut bimbingan tes, bimbingan untuk lulus. Saya nasar puasa 7 hari kalau lulus. Saya salat tahajud 40 malam berturut-turut. Ibu bapak saya doakan. Saya juara di sekolah saya. Begitu tes fisik tidak ada namaku, tidak lulus. Saya protes kepada Allah. Ya Allah, kenapa kau tidak kasih lulus saya jadi dokter? Kau tidak rugi jadi Tuhan kalau saya jadi dokter? Ternyata saya tahu jawabannya. Waktu itu IPC saya ambil. Saya lulus IPS. Saya lulus di Sospol. Pulang saya kuliah. Dekat UNAS terjadi tabrakan. Berceceran darah di aspal. Saya turun tolong dia. Dia yang tabrakan. Saya yang pingsan. Ternyata saya tidak bisa lihat darah. Sampai detik ini kalau saya lihat itu di WhatsApp. Orang-orang baku tikam. Itu langsung saya kayak mau puntah. Ternyata saya tidak bisa lihat darah. Allah tahu. Ustadz. Kau tidak usah jadi dokter, penyebab suntik-suntik. Kau jadi dokter, tapi dokter apa? Dokter psikis. Apa yang saya obati? Ustadz, kenapa suamiku selingkuh? Saya obati itu. Ustadz, kenapa istriku juga selingkuh? Saya obati. Itu. Nah, temanku yang jadi dokter waktu itu, tugas di Kepulauan Aru. Mau pulang Ramadan, tidak pulang. Kenapa saya? Rugi-rugi ke itu lebaran, tidak sama keluargamu, jauh cari uang. Mahal tiket Ustaz. Dalam hatiku, untung saya tidak jadi dokter. Tiket tidak pernah saya pesan. Allah kasih kau yang terbaik. Sangka baik. Ibu-ibu juga sangka baik. Kalau ibu sangka baik sama suami, tenang suamimu cari nafkah. Jangan baru 1 jam suamimu keluar, kau sudah telepon. Di mana kau Pak? Di kantor Ji. Di mana kau? Di kantor. Bong, coba video call. Bagaimana suamimu mau cari nafkah dengan baik? Kau teror terus. Nih. Kau sangka baik saja. Ditelepon suami tidak dijawab. Sangka baik. Oh berarti suamiku lagi sholat duha. Ditelepon lagi tidak dijawab. Oh berarti suamiku lagi tadarus. Sangka baik. Tiba-tiba masuk WhatsApp. Saya lihat suamimu bonceng cewek cantiknya. Sangka baik. Oh berarti suamiku lagi nge-grab. Tenang perasaanmu. Yang ketawa, saya serius ini. Salatullah. Cowok yang tidak salawat kita doakan tidak dapat jodoh. Sin habibillah tawassalna bi bismillah wa bil hadi wa kulli mujahidi lillah bi ahlil badri ya Allah wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraku. Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah dan janganlah engkau bercerai-berai. Orang yang banyak temannya, orang yang banyak sahabatnya, kata Nabi, 1 murah rezekinya. Saya tidak banyak duit, tapi banyak temanku. Temanku banyak uangnya. Di Makassar, Bu, hampir tidak pernah laku uang saya.
Istri saya itu senang betul kalau saya ke pasar. Ustadz aja yang ke pasar. Kenapa? Saya baru turun dari mobil, ada yang teriak, "Assalamualaikum Ustadz." Dalam hatiku aman dan terkendali. Ada yang isi telur, isi ikan, begitu mau bayar, "Berapa Ji?" "Jangan maki Ustadz." "Berapa? Ndak enak masih pagi-pagi." "Jangan Ustadz." Dalam hatiku, memang itu kutunggu. Banyak teman, banyak yang bayarkan kau. Yang kedua, banyak teman gampang selesai masalah. Saya ke kantor polisi, tiba-tiba Kapolres lihat saya. "Assalamualaikum Ustaz." "Waalaikumsalam Komandan." "Ada apa ini Ustaz?" "Mau perpanjangan SIM Komandan." "Ah, gampang, panggil Kasat Lantas." Urus SIM-nya apa Ustaz?" "Selesaikan dengan cepat. Jangan lagi kau minta uangnya Ustaz. Dosa uang Ustaz kau makan." Selesai. Banyak teman gampang selesai. Yang ketiga, banyak teman bisa menang pilgub. Jangan mencari musuh. Biarkan orang musuhi kita, yang penting jangan kita yang musuhi dia. Biarkan orang memfitnah kita, yang penting jangan kita yang fitnah mereka. Allah yang angkat derajat kita. Yang ketiga. Empat atau tiga? Empat atau tiga? Tiga. Satu tadi nuntut ilmu. Dua, sambungkan persaudaraan. Yang ketiga sekarang, at'im al-masakin, beri makan fakir miskin. Malam ini dicontohkan oleh wali kota kita, memberi bantuan kepada anak yatim piatu. Percayalah Pak, orang yang rajin membantu orang susah, Allah angkat derajatnya. Tidak ada orang bangkrut gara-gara rajin sedekah. Tidak ada orang sengsara hidupnya gara-gara suka membantu anak yatim. Maka ibu-ibu, kalau mau suamimu tertolak dari bencana, suamimu tertolak dari perempuan-perempuan jahat, maka lindungi suamimu dengan cara apa? Rajin sedekah. Kata Nabi, ada 6 sifat yang membuat tertolak kau dari bencana, terhindar dari kau musibah. Satu diantaranya kata Nabi, agar kalian terhindar dari musibah rumah tanggamu, as-sadaqatu, bersedekahlah. Sebentar malam, bangun sholat tahajud, lalu ngadu kepada Allah. Berdoa tidak harus bahasa Arab. Ini banyak diantara kita berdoa beli buku tata cara berdoa, baru dia hafal. Tidak menghafal itu doa. Doa itu bahasa gaulnya curhat, bahasa bogisnya mah peletuk. Daripada kau pakai bahasa Arab, salah ucapan, belum tentu kau mengerti itu bahasa Arab, bingung malaikat. Apa ini Nabi bilang malaikat? Lain di bibir, lain di hati. Bingung malaikat, apa maksudnya ini ibu ini? Dia mau supaya suaminya dihindarkan dari wanita jahat, nah dia minta jodoh. Bingung malaikat. Berdoa tidak harus bahasa Arab. Bangun sholat hajat, selesai sholat hajat, ngadulah kepada Allah. Ya Allah, Engkau yang menitipkan rasa cinta dalam hati suamiku. Saya lihat suamiku akhir-akhir ini mulai jahat ya Allah. Mulai dia jarang kembali ke rumah. Tidak mungkin saya bisa jaga HP-nya 24 jam. Tidak mungkin saya bisa awasi 24 jam. Engkau yang maha mengawasi ya Allah. Engkau yang menitipkan rasa cinta dalam hati suamiku ya Allah. Titipkan rasa cintanya kepadaku. Kasih pusing kepalanya kalau dia tidak lihat saya 2 jam. Dikabulkan doamu. Ya Allah, supaya doaku cepat dikabulkan. Ini ada duitku 1 juta. Saya bawa besok ke panti asuhan. Mudah-mudahan 1 juta ini saya tolak balak. Suamiku terhindar dari wanita jahat. Boleh. Dan jadi masalah kalau suaminya juga bangun sholat tahajud. Karena dia sudah tahu juga rumusnya. Ya Allah, saya sudah capek lihat istriku ya Allah. Ngomel-ngomel aja kerjanya ya Allah. Tambah berat badannya juga ya Allah. Tambah kuat makan ya Allah. Hancur saya ini hari ya Allah. Ya Allah, ini ada uangku 1 juta saya bawa ke anak yatim besok ya Allah. Mudah-mudahan 1 juta ini ya Allah kau tolak saya dari bencana ya Allah. Mudah-mudahan istriku saya ikhlas kawin lagi ya Allah. Bingung malaikat yang mana dikabulkan. Yang keempat, kalian mau sukses kata Nabi, ahsin kalamaka, haluskan tutur katamu. Saya baru kenal Pak Wali, saya baru kenal Pak Wawali. Baru beberapa jam, saya yakin beliau orang santun. Tutur kata baik. Tidak ada orang senang yang kasar ngomongnya Pak. Tidak ada orang senang biar kita bos marah meskipun anak buah kita salah, kita marah-marah dengan kasar. Tidak mulia kita di hadapan Allah. Saya anak mahasiswa saya di Unhas, kalau dia salah, saya tegakkan disiplin, saya tidak kasar. Terlambat dia masuk.
Assalamualaikum Ustaz. Buka. Waalaikumsalam. Dek, karena kabar? Jam berapa orang masuk? Jam 10 Ustaz. Jam berapa mini Dek? Jam 10.15. Harusnya masuk jam berapa Dek? Jam 10 Ustaz. Berarti lewat mi Dek di? Iya Ustaz. Jadi bagaimana perjanjian? Nggak boleh masuk toh? Iya Ustaz. Belum minggu depan lagi masuk dia. Assalamualaikum. Senang dia. Coba kalau dia marah. Assalamualaikum. Baru ini. Dari mana kau ini anak mahasiswa tersinggung, dia kasih kempes sebab mobil tak. Tidak ada orang senang orang kasar ngomong. Kata Nabi, kalian mau jadi pejabat, jadi orang kaya, jadi pejabat sosial, jadi pejabat publik, kalian mau sukses, ahsin kalamaka, haluskan tutur katamu. Yang keempat, yang kelima sekarang, kalian kalau mau sukses, wa minal laili fatahajjat bihi, bangunlah engkau sepertiga di akhir malam untuk sholat tahajud. Alhamdulillah ini saya lihat muka-muka rajin sholat semua. Amin. Tapi saya curiga masih banyak yang malas sholat 5 waktu. Jangankan tahajud, 5 waktu saja masih malas. Kapan ini perempuan banyak tidak sholat? Kalau ada pengantin. Mukanya dikira tembok. Coklat, biru, abu-abu, krem. Sekarang itu saya biasa lihat kalau ada pengantin, saya kasihannya ini ibu-ibu. Ya. Apalagi yang membuat dia tidak sholat? Jilbab. Jilbab sakaratil maut. 3 lapis, ada birunya, ada kremnya, biru angu-angu sini, baru nak kasih mirip lagi sedikit sini. 14 cempilnya, 17 peti-petiknya, lalu ada itu juga kainnya, dia kasih tali, dia guratur, dia ikat di lehernya. Ya toh? Lalu ada kayak pohon-pohon di belakangnya. Roknya sempit, bajunya juga sempit. Kata suaminya, buru-buru terlambat kita pergi pengantin. Apa kata istrinya? Tunggu dulu Pak, setengah mati kita jalan deh. Beleng-beleng. Coba kalau rokmu sempit, longgar, tiba-tiba burung suami, cepat, mana kita dulu? Gampang. Ini, saya tunggu sedikit sekali. Hati-hati. Beleng-beleng. Tiba waktu sholat, hayyalah sholat. Kata suaminya, Bu, kau belum sholat duhur, sudah mau asur. Kau pergi sholat. Sadar kok Pak? Saya sadar, saya suruh kau sholat. Kau sadar Pak? Saya sadar ini. Kau tidak lihat ini jilbabku, 1 jam dipakai. Ketawa membayangkan diri sendiri. Kapan banyak laki-laki tidak sholat? Kalau ada sepak bola. Jam 2 mulai pertunjukan. Karena seri perpanjangan waktu. Masih seri adu penalti. Pas adu penalti, tiba azan subuh. Mana kau pilih? Pergi sholat, ketinggalan adu penalti. Nonton adu penalti, lewat salat jamaah di masjid. Akhirnya apa? Kemana kangku saya lihat, dia ambil sajadahnya, sholat depan televisi. Pukul pan, bodoh ini, apa ini? Ketinggalan gol orang kok. Ayo, Pak, mau sukses? Sholat. Kecil dunia, kecil jadi kepala dinas, kecil jadi wali kota, kecil jadi camat, kecil punya rumah, kecil punya pekerjaan. Allah cuma minta ista'inu bisabri wassalah. Sabar, perbaiki sholatmu. Saya yang kerjai itu semua apa yang kau mau. Yang penting sholat. Ini bagaimana hidupmu mau bagus? 30 tahun merantau dari Sulawesi, datang ke Jambi, tidak bisa beli rumah, tidak bisa lepas dari kredit. Kenapa? Kau tidak sholat. Coba lihat wali kota. Wali kota ada ajudannya. Begitu wali kota panggil ajudan, ajudan, itu ajudan biar lagi tidur-tidur pegang, langsung lompat. Siap, komandan, siap wali. Apa perintah? Siap. Iya toh? Mana ada ajudan dipanggil, ajudan, tunggu dulu Pak, Bapak tidak lihat sibuk saya. Bilang aku diinjak lehermu. Ayo, begitu takutnya kita sama manusia. Kapolres ada ajudannya, wah lebih takut lagi tuh. Pejabat ada ajudannya, tapi demi Allah jabatan itu hanya sesaat, lalu takutnya manusia kepada manusia. Kenapa ketika Allah yang panggil kita, hayya 'alas shalah, kita tidak datang, wajar hidupmu susah. Kau tidak datang ketika Allah panggil kamu. Perbaiki sholat. Alhamdulillah saya sangka baik saja, semua di sini rajin sholat. Ayo kalau tahun baru Hijriah ini, kalau betul-betul mau hijrah dan betul-betul mau maju kota Medan, hidupkan salat jamaah. Hidupkan salat jamaah.
Nabi menjelaskan, kalau kau mau lihat tingkat keimanan seseorang, lihat masjidnya. Kalau kau mau lihat tingkat keimanan kota Jambi, lihat masjidnya. Kalau masjidnya makmur, beriman orang di situ. Kalau masjidnya sepi, maka tidak bagus imannya di kota itu. Alhamdulillah masjid Jambi Pak selalu penuh. Apalagi kalau subuh, penuh sampai di luar, tidak ada di dalam. Yang ada di dalam orang tua yang sudah bau minyak gosok. Bagaimana anak muda mau ke masjid? Yang azan subuh, orang tua sudah pensiun. Dia bilang, itu lagi orang tua azan, dia lagi. Mana orang mau ke masjid, tukang azannya jelek. Apalagi, mic-nya selalu macet-macet. Begitu takbir, Allahu Akbar, langsung storing. Apalagi karpetnya sudah 8 kali lebaran tidak pernah diganti. Begitu kita sujud, tai cicak didapat. Bagaimana orang mau ke masjid? Sampai lagi di masjid mau kencing tidak ada air. Masih baik kalau kencing. Kalau air besar, pup. Mana air ini? Coba, gimana orang mau ke masjid? Bagaimana orang mau ke masjid? Yang ceramah neraka terus dia bahas. Kau dipagang, ditusuk pantatmu, keluar di lehermu, tusuk telingamu, gunting matamu, tusuk matamu. Dia bilang, anak muda, tidak usah ke masjid, bikin takut-takut itu Ustaz. Banyak juga. Apalagi yang kasih malas orang ke masjid, kadang-kala gara-gara imam. Kenapa imam? Imamnya suka ganti-ganti sunnah Nabi. Nabi bilang, kalau kau jadi imam, ringkaskan bacaan solatmu. Dengar ini yang ada imam di sini. Kalau kita mau angkat takbir itu kan sunnah, balik ke belakang. Salat tajami rahimakumullah. Untuk apa? Kita mau lihat pasukan kita. Kalau banyak orang tua rematik, jangan kau kasih panjang. Siksa orang tua kasihan yang pensiun. Allah. Kalau subuh itu biasa jatuh kepalanya. Naik lagi, belum selesai. Jatuh lagi kepalanya kasihan. Dikasih naik lagi, belum selesai. Jatuh lagi. Kau siksa orang tua. Ada juga anak muda barangkali yang mau sekali mau pergi ketemu pacarnya. Atau ada ibu-ibu yang mau sekali kentut. Lawannya. Atau ada barangkali anak muda begitu rakaat kedua Allahu Akbar, dia periksa kantongnya. Kunci motor, melengket di motor. Pasti tidak khusus. Matilah motorku. Makanya jangan kasih panjang, kata Nabi. Kalau kau sendiri, biar kau rakaat pertama kau kasih hatam Quran urusanmu. Kalau imam ringkaskan, kata Nabi. Yang kedua, kalau kau jadi imam, baca yang umumnya orang hafal. Tujuannya apa? Satu, supaya jamaah kalau kau salah, ada yang luruskan. Coba kalau imam membaca wadduha, salah, anak-anak pun bisa luruskan. Kenapa? Umumnya kita hafal. Tapi begitu imam membaca Al-Anfal, salah, ewaya lemu. Hadapi dirimu sendiri. Ada ini imam penghafal Quran di tes hafalannya anak muda. Pergilah sholat, imam dia baca-baca yang betul-betul susah. Begitu lagi imam sholat, tiba-tiba ada cicak jatuh ke telinganya. Kena telinganya, stres, kaget. Kaget hilang hafalan. Dia tidak tahu apa sambungannya. Dia ingat, lupa betul. Tiba-tiba dia bilang, tolong bantu di belakang. Dia bilang yang di belakang, saya juga tidak tahu. Tiba-tiba dia berteriak, daripada repot kalau begitu Allahu Akbar. Siapa yang salah? Siapa salah? Imam. Yang kedua, ada lagi di kampus saya waktu masih SMP. Ini imam ruku, sujud, lama sekali. Sudah mau 1 menit, masih sujud. Tidak biasanya. Tiba-tiba ada temanku nakal, diangkat kepalanya. Langsung teriak, weh, hilang imam. Riuh satu masjid. Ternyata imam keluar dari pintu depan. Selesai sholat ditanya, Pak Imam, kenapa aku tinggalkan saf? Dia bilang, saya kentut nak. Lain kali Pak Imam kasih angka kepalanya dulu orang, supaya dilihat kok. Dia bilang, saya malu dilihat, jadi saya lari sendiri disembuh. Siapa salah? Siapa salah? Imam. Yang kedua kata Nabi, bacalah yang umumnya orang hafal. Tujuannya apa? Supaya jamaah bisa khusyuk. Coba kalau imam membaca Qul huwallah, anak-anak pun ikut. Kenapa? Dia hafal. Tapi begitu imam membaca surah Al-Anfal, dia khusyuk dengan bacaannya, kita menghayal. Kita mau ikut, tidak dihafal. Kita mau ruku, belum selesai.
terpaksa dibaca semua di dinding. Keadaan keuangan Masjid Baitur Rahman, saldo kas, pemasukan, pengeluaran. Belum selesai juga, sudah dibaca semua itu keadaan kas, belum selesai imam, apalagi dibaca kalender Persatuan Guru Republik Indonesia Kota Jambi. Selesai, belum selesai imam, bajunya lagi orang dibaca, caleg DPR RI nomor urut. Siapa salah? Siapa salah? Imam. Maka jadi imam hati-hati.